Shalom, berteman saja masih pilih-pilih. Memangnya ada orang yang mau berteman sama orang yang pekerjaannya hanya memanfaatkan orang lain saja terus menerus begitu? Itulah para Habib. Sekali-kali boleh kan menjadi orang yang jahat? Habisnya kalau jadi orang baik terus malah dimanfaatin sama teman sendiri. Ingat, tapi Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik. Dia amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jadi jangan makan karma, makan tuh korma, ya. Dengar baik-baik tuh para Habib. Dan Ana udah berjanji, siapapun orang berani menghinakan Habib Anar Rizik akan saya hinakan balik. Silakan dihina balik. Makan tuh korma, jangan makan karma. Jadi Habib bagaimanapun sekarang ini sudah rungkat, tidak bisa dibela lagi. Kamu tahu nggak itu akibatnya dari apa yang menjadi perseteruan selama ini antara yang diomongkan oleh Nikita Mirzani selama ini? Itu sudah sangat mengerikan, saudara-saudara. Di sini tidak boleh ada kegiatan yang melibatkan massa yang cukup banyak. Kami sangat terbuka apabila ada pihak yang merasa terancam untuk meminta perlindungan kepada LPSK. Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Terundur Nikita Mirzani yang terang-terangan telah berani menghina imam kami, Qudwah kami Al-Habib Muhammad Ridhi bin Husain bin Syihab, dan yang telah terang-terangan mengatakan Habib adalah tukang obat apabila statement yang telah Anda sampaikan dalam waktu 1 kali 24 jam Anda tidak mengklarifikasi dan tidak minta maaf, maka niscaya saya Ali bin Muhammad Al-Abbas akan membuat LP untuk Anda dan umat muslim, akan memberikan pelajaran terhadap Anda. Artis Nikita Mirzani lagi-lagi tersandung kasus kontroversi. Kali ini, dia banyak diperbincangkan karena menyinggung tentang Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Perkataan Nikita Mirzani membuat simpatisan Habib Rizik Syihab tersinggung dan tak tinggal diam. Bahkan, di antara mereka menyebut rumah Nikita akan dikepung jika tak meminta maaf dan melakukan klarifikasi. Namun, bukannya mereda, kontroversi Nikita Mirzani justru makin memanas. Kedua kubu beserta pendukung masing-masing dikabarkan saling sindir, saling ancam, hingga saling lapor ke polisi. Ramainya pemberitaan tentang Nikita Mirzani diawali ketika Nyai menanggapi kepulangan Habib Rizik dari Arab Saudi. Perkataan Nikita Mirzani yang dianggap melecehkan Imam Besar FPI itu menuai polemik di kalangan publik. Nama Nikita bahkan menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Iya, saudara-saudara, Nikita Mirzani menjadi topik berita selama ini, dan setelah berhenti dan Nikita tidak pernah nyinggung-nyinggung lagi, apa yang terjadi sekarang? Muncul Kiai Imaduddin yang melakukan satu penelitian khusus terhadap nasab dan silsilah itu benar atau tidak. Ternyata nasabnya nggak benar, nasabnya salah, nasabnya nggak nyambung, nasabnya bukan haplogrup tes DNA-nya itu malah G itu gila. Saudara-saudara, teman yang datang saat dia butuh itu biasa. Teman yang datang saat kamu butuh itu yang banyak memperjuangkan. Kalau Rhoma Irama datang kemudian membicarakan dan mau mengklarifikasi nasab itu, mestinya Baklawi ataupun ketua Rabitah Alawiyah itu datang ke podcastnya Rhoma Irama, selesai dan akan menjadi bagus.
Nggak usah lagi provokasi ini, provokasi itu. Apalagi Bahar Smith maki-maki Rhoma Irama. Rhoma Irama itu sudah tua. Bagaimanapun orang tua harus tetap dihormati supaya kembali marwah kehormatan Anda itu. Enggak dengan cara begitu. Rhoma Irama juga punya andil untuk bangsa ini. Rhoma Irama itu juga punya belas kasihan terhadap bangsa Indonesia. Tapi kamu ada nggak rasa belas kasihanmu, para Habib itu? Apa yang kalian perjuangkan? Uang berapa yang kamu bayarkan untuk membantu fakir miskin dibandingkan Rhoma Irama? Dibandingkan dengan kiai-kiai, ustadz-ustadz yang sudah banyak mengeluarkan dana, mengeluarkan harta kekayaannya dan hidup di tengah-tengah mereka. Sedangkan kalian memang hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di tengah-tengah santri. Kalian mau seperti Wali Songo itu. Kamu mah Habib Songong, bukan Wali Songo. Beda. Saudara, ini berarti bahwa kita tidak kehilangan teman. Aku baru sadar kalau tidak pernah punya satu teman pun dari Habib. Orang lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun orang yang lemah adalah orang yang tidak mau memanfaatkan dan menghormati teman-teman yang banyak dan menyia-nyiakannya. Inilah yang terjadi dengan para Habib ini. Sudah didukung, sudah dihormati dari waktu ke waktu. Sejak zaman Belanda malah untuk menghina pribumi. Hati-hati pada siapa kamu berbagi masalah. Ingat, tidak setiap teman yang tersenyum padamu adalah teman terbaikmu. Tapi ingat juga, Nikita Mirzani tidak bisa diremehkan begitu. Ataupun orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu, jangan kamu tinggalkan ataupun cuekin. Lebih baik dipukul seorang musuh ketimbang dicium seorang teman. Dan itu ciuman Yudas adalah ciuman paling bersejarah kalau Anda tahu dan Anda baca Injil, bahwa ciuman itu membawa maut. Tapi sekaligus, saudara-saudara, ciuman macam begitu itu menyelamatkan banyak jiwa. Karena bagaimana ending dari Yudas Iskariot itu setelah melakukan tipuan terhadap guru yang dihormatinya sekaligus. Tapi dia akhirnya menyesal kan? Menyesal itu nggak datang di depan, selalu datang di belakang. Kalau datang di depan itu pendaftaran, kita sudah tahu. Ini daftar saya penjahat sebagai teman. Saya daftar sebagai kekasihmu. Ternyata apa? Kamu tinggalkan kekasihmu. Sebaliknya begitulah yang kita lihat dari kebobrokan mental para Yaman ini. Menjadi jujur mungkin tidak membuatmu mendapatkan banyak teman, tapi akan selalu membuatmu mendapatkan teman yang sebenarnya. Teman-teman palsu inilah yang dihindari. Dan apa kata Paulus? Aku diancam bahaya maut, bahaya di darat, bahaya di laut, bahaya dari kalangan orang dalam, dari luar, bahaya dari orang Yahudi, dan bahaya dari saudara-saudara palsu. Ini Habib sudah mendapatkan muhibbin. Muhibbin itu adalah julukan bagi para pendukung pengajian-pengajian Arab ini, sehingga mereka mendapat tempat. Dan muhibbin ini seperti tadi suka mengancam siapa saja. Ya, dia ngomong bahwa dia akan mengancam siapa saja. Harusnya ini omongan cakep, baik. Harusnya ditulis bukan kayak begitu.
Harusnya ditulis orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Betapa bodohnya ini Habib-Habib ini. Dia mengatakan orang-orang Habib di kota Tarim itu lebih mulia daripada malaikat-malaikat. Coba. Ya ampun. Takabur. Terlalu sombong. Yang namanya teman memang harus sering berbagi, tapi bukan berbagi cerita-cerita konyol kayak begini. Terlalu gampang untuk menilai bahwa ceramah kamu itu salah, bahwa ceramah kamu itu penuh dengan ambisi dan nafsu, ceramah kamu itu menyimpan banyak kebohongan-kebohongan dan agenda-agenda yang tersembunyi di dalamnya. Yang jelas kalian ingin menguasai pribumi ini untuk menjadi ladang makan minum kamu. Pakai kopiah, pakai sorban. Tapi hatimu hati Yudas. Apa saudara-saudara kalau begitu? Tidak pantas untuk diingat, tidak benar untuk diikuti. Jangan sembarangan menceritakan masalah agama itu. Tidak semua masalah yang kamu tahu mesti diceritakan, dan tidak semua teman dekat bisa dipercaya. Terus apa yang bisa dipercaya dari omongan para Habib ini? Nggak ada, saudara-saudara. Oleh karena itu, tinggalkan Baklawi ini. Sudah tidak pantas lagi untuk menjadi teman setia saudara-saudara di dalam bersahabat, apalagi dalam masalah agama. Masa orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikat? Ya ampun. Dari mana menyimpulkan ilmu seperti itu? Ya. Zaman sekarang ini orang-orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren, baik putra maupun putri, satu, orang tua tersebut cerdas, saudara. Kenapa saya katakan cerdas? Dia tahu potensi dirinya, nggak mampu untuk melindungi anaknya, nggak mampu untuk mendidik anaknya. Dia titipkan ke kiai-kiai, ke guru-guru yang mampu untuk mendidik dan mencetak anaknya menjadi generasi penerus yang baik. Betul? Berarti orang tuanya cerdas tidak? Pintar tidak? Dia tahu ini tantangan kalau saya tidak masukkan anak saya ke pondok pesantren, sementara saya sibuk kerja di luar, saya sibuk cari nafkah untuk keluarga. Ntar dulu Habib. Memang tempat yang ideal untuk menitipkan anak di pesantren itu kan banyak hamil oleh ustadz, oleh kiai, oleh Habib-Habib. Di mana kamu itu wik-wik sama Firza Hussein janda muda itu? Di mana kamu lakukan? Di Megabendung. Kamu congkel dia itu. Yang ngomong itu adalah Firza Hussein. Gambarnya itu jelas sekali, gambarnya itu waktu kamu video call dengan dia. Harus diverifikasi dulu pesantren-pesantren itu. Siapa yang mengajar? Ada Habib nggak di sana? Kalau ada Habib yang ngajar, jangan titipkan anak ke pesantren. Mengerikan semuanya. Nggak bisa dipercaya kok. Bagaimana Anda bisa mempercaya pesantren? Kalau ke Zaitun, titipkan anakmu di sana. Belum pernah terjadi tindakan amoral
di Az-Zaitun yang dibangun. Karena saya sudah menitip pengajaran di sana. Saya sudah mengajar banyak hal di sana. Jangan takut saudara-saudara kalau menitipkan anakmu di sana. Ayo, kita sama-sama lakukan yang terbaik untuk menyiapkan masa depan Indonesia bagi Kristus. Sehingga saudara-saudara semua jangan takut membangun Indonesia yang toleransi dan damai.